Berada di dataran tinggi, Bawen sangat cocok sebagai tempat tumbuhnya tanaman kopi. Tak heran apabila di sini terdapat perkebunan kopi yang sangat luas. Tidak main-main, hasil dari perkebunan ini pun sudah diekspor hingga mancanegara. Selain unggul dalam mengekspor biji kopi Robusta asli Indonesia, perkebunan milik PT PN ini pun kemudian membuka sebuah tempat wisata dengan kopi sebagai tema utamanya. Kampung Kopi Banaran. Kawasan Kampung Kopi Banaran merupakan salah satu wisata agro yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara 9 yang terletak di areal perkebunan kopi Kebun Getas Afdeling Asinan, tepatnya di Jalan Raya Semarang, Solo. Tanpa ragu, saya pun langsung melangkah masuk ke kawasan Kampung Kopi ini. Saya sudah ada janji dengan salah satu staf kopi Banaran yang akan mengajak saya berkeliling kebun kopi. Halo, Pak Ari. Ya, pagi. Wah, akhirnya saya sampai juga nih di Kampung Kopi Banaran. Iya. Nah, Pak, saya pengen lihat kebun kopinya di mana ya, Pak ya? Bisa, kebun kopinya ada di belakang. Di belakang resto ini kita ada kebun luas kurang lebih 400 hektar. Berarti Bapak bisa antar saya ke sana dong ya, Pak, ngelihat kebun kopinya. Kebetulan ini pas ada petik buah kopi juga, nanti bisa sekalian lihat panen buah kopinya. Ya. Wah, syukurlah. Iya. Saya ke belakang langsung Bisa, sekarang ya, Pak ya? kita nanti bisa dengan kereta wisata. Oh, iya. Wah, nampaknya saya datang tepat waktu karena saat ini sedang berlangsung panen biji kopi. Saya semakin tak sabar untuk melihat proses panennya. Menggunakan mobil wisata yang menyerupai kereta, saya dan Mas Ari pun menyusuri jalan perkebunan yang cukup menantang. Jalanan sempit dan berbatu ini cukup terjal, jadi tidak semua kendaraan bisa melaluinya. Akhirnya sampailah saya di titik panen hari ini. Terlihat beberapa turis asing juga antusias melihat proses panen yang dilakukan oleh para petani kopi. Mayoritas petani di sini adalah ibu-ibu. Dengan cekatan, mereka pun memetik biji kopi yang berwarna merah. Saya jadi ingin mencoba memetik kopi-kopi ini. Ini apa yang bisa dipetik ya? Iya, ini contoh buah kopi yang sudah merah, yang sudah masak sempurna, yang merah seperti ini. Ini sudah siap untuk dipetik. Berarti ini sudah boleh dipetik ya? Iya, bisa dicoba petik. Cara petiknya gimana nih, Pak? Ya, ini cara memetiknya mudah, tinggal dipetik aja, Mbak. Kita coba petik juga ya, Pak Iya, ya? yang merah ya. Oh, ini ya, berarti ya. Nah, ini kan buahnya Sudah sempurna warna sempurna. merah. Iya. Seperti ini yang sudah boleh dipetik ya. Iya. Pak, kira-kira satu pohon ini menghasilkan berapa kilo kopi kalau bisa lagi panen? Satu pohon biasanya kurang lebih rata-rata ya itu sekitar 5-10 kilo. Oh, 5 Iya. 10 kilo. Masih yang merah gini, masih basah. Oh, red bean-nya ini Iya, ya. red bean. Nah, setelah dipetik, itu proses selanjutnya apa, Pak? Setelah dipetik nanti kita sortasi dulu. Biasanya setelah panen gini kan ada buah yang masih hijau yang ikut terambil ya. Nanti itu kita pilih, kita pisahkan proses produksinya biar nggak terpisah dengan yang betul-betul merah. Oh, gitu. Karena pengaruh juga nanti di rasa kopinya akan beda, yang kopi yang sudah merah sempurna sama yang masih hijau. Kalau gitu kita bisa langsung lihat prosesnya ya, Pak ya? Bisa, ya. Kita ada di sana, kebetulan sudah ada yang sortasi juga.
Setelah selesai dipanen, barulah biji kopi dipilah sesuai dengan kualitasnya. Proses ini dinamakan sortasi. Ini tempat penyortirannya ya? Iya. Nah, ini ada buah kopi yang tadi sudah dipetik sama ibu-ibu tadi. Oh iya. Kemudian dikumpulkan di sini Mbak, nanti ini dipilih dulu kayak itu. Oh, yang hijau-hijau ini iya, tidak yang hijau-hijau, dimasukin ke sana nanti ya? dipisah sama buah yang merah. Kalau yang hijau-hijau ini bisa merubah rasa berarti ya Pak ya? Iya, karena kan yang hijau belum sempurna masaknya, nanti pengaruh juga di rasa kopinya akan beda sama dengan kopi yang Sama merah sempurna. Berarti sama juga, berlaku juga untuk yang hitam-hitam, Iya, akan yang merusak hitam, rasa. Iya, karena sudah terlambat ya, harusnya sudah dipetik kemarin sebelum kering. Lah ini Baru dipetik yang sekarang. hitam. Ini setelah disortir semuanya tinggal yang merah-merah aja, itu dibawa prosesnya kemana lagi? Setelah ini nanti akan ditimbang dulu, dapat berapa kilo, nanti baru dibawa ke pabrik pengolahannya di pabrik kopi Banaran. Oh, ngomong-ngomong kalau untuk pabriknya sendiri itu ada di sini atau di mana Pak? Pabriknya ada di sini juga, cuma agak jauh dari kebun, sekitar 10 km. Kalau gitu kita boleh langsung ke sana ya Pak ya? Iya, bisa. Udah. Makasih ya Ibu, permisi. Proses kopi tidak berhenti sampai di sini. Perkebunan ini hanya proses awalnya saja. Perjalanan biji kopi robusta ini masih cukup panjang sampai menjadi produk siap pakai. Dan dari kampung kopi Banaran ini, saya akan mengunjungi pabrik kopi Banaran yang berada di kawasan Ambarawa. Sekitar 50 km dari kota Semarang, saya pun bergerak menuju ke pabrik kopi asal Jawa Tengah. Melewati hamparan sawah di sepanjang jalan raya Semarang, Jogja, akhirnya saya pun sampai di Dusun Banaran Gemawang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan disinilah lokasi pabrik yang sudah berdiri sejak tahun 1911 ini. Bersama dengan Mas Ari, saya kemudian diperkenalkan dengan pengelola pabrik atau Sinder Teknik Pabrik. Beliau adalah Pak Sujoyo. Ya, bersama Pak Sujoyo, saya pun mulai berkeliling pabrik sambil mempelajari sedikit demi sedikit tentang proses pengolahan biji kopi. Saya mulai dengan melewati gudang penyimpanan. Disinilah tempat biji kopi yang sudah siap kirim disimpan. Dan dari sini Pak Sujoyo mengarahkan saya ke tempat penerimaan kopi. Biji kopi yang telah dipetik dan disortir dari kebun kemudian dibawa ke pabrik. Di pos pertama ini, berton-ton kopi pun ditimbang dan ditampung sebelum melalui serangkaian proses lainnya. Nah, ini timbangan processing yang pertama, timbangan kopi gelondong. Dari sini untuk selanjutnya sampai proses ke berikutnya ada rongkulper,
ada bak sifon, dan ada pengeringannya mason. Berarti Mason ini dry. proses apa namanya nih Pak? Penimbangan. Penimbangan. Ini yang kalau ini bak penampung, kalau ini sedang timbang. Oh berarti setelah dari kebun dibawa ke sini untuk ditimbang, terus dimasukin ke bak penampungan ini ya Pak ya? Bak penampung, terus dimasukkan ke bak sifon, terus ke raung pulper. Itu proses pertama di sini. Oh gitu. Biasanya dalam satu bak penampungan ini bisa menampung berapa banyak nih Pak? 70 ton. 70 ton satu kopi. hari. Oh, satu harinya 70 ton ya? Kemampuan kapasitasnya bak penampung ini. Oh, biasanya sekali satu hari itu yang datang berapa banyak? Setiap hari 15 ton untuk tahun ini. Oh, untuk tahun ini setiap harinya 15 ton. Betul. Oh, kalau gitu kita boleh lihat proses selanjutnya ya Pak ya? Baik, mari silakan. Kopi yang masih berbentuk buah ini kemudian dialirkan dari bak penampungan menuju ke bak sifon. Ini adalah tahap kedua. Dan disinilah proses pemisahan biji kopi unggulan dilakukan secara sederhana, yaitu menggunakan bantuan air. Berarti ini proses selanjutnya setelah di bak penampungan dimasukin ke sini ya Pak ya? Bak sifon. Itu berapa lama Pak di sini? 1 jam. Oh 1 jam, berarti setelah itu langsung ke proses selanjutnya lagi. Dialirkan masuk ke pengelupasan kulit dengan mesin raung pulper. Oh, untuk pengupasan kulitnya sendiri atau di mana Pak? Nah, di sebelah sini. Oh di sini ya Pak ya? Oke. Oh di sini prosesnya. Yang raung pulper ini dari bak sifon ini masuk ke raung pulper untuk dikelupas kulitnya. Oh untuk dikelupas kulitnya di semua mesin ini. Dan mesin ini yang satu kambangan, ini yang kopi ini bagus itu masuk ke sini, yang jelek masuk yang sebelah sana yang kambangan. Berarti setelah dari proses ini masuk ke mesin-mesin Raung pulper. ini untuk dikupas. Nah, dikupas di mesin raung pulper itu tujuannya untuk mengelupas kulitnya, mengambil biji dalamnya. Setelah ini proses selanjutnya apa? Di pengeringan dibawa dengan solid pump, dimasukkan ke mason dryer. Oh gitu. Kalau gitu kita boleh langsung lihat proses selanjutnya ya Pak ya? Boleh silakan. Mari Pak. Ternyata proses pengolahan kopi begitu panjang dan rumit. Setelah kopi dipisahkan berdasarkan kualitasnya dan biji kopi dikeluarkan dari kulitnya, barulah biji kopi dikeringkan selama lebih dari 12 jam. Menggunakan panas bara api dengan kayu karet, mesin besar ini akan berputar dan mengeringkan biji-biji kopi yang sudah dikupas tadi. Kayu karet dipilih karena kualitasnya yang bisa menghasilkan api besar dan tahan lama. Bersama Pak Sujoyo, saya kemudian beralih ke proses sortasi. Ini adalah proses yang cukup menarik di pabrik ini, karena proses ini dikerjakan oleh para ibu-ibu yang tinggal di pemukiman sekitar pabrik. Saya boleh lihat ya Pak ya prosesnya, mana biji yang harusnya dibuang itu yang kayak gimana? Boleh Pak? silakan. Oh. Nah, kalau yang ini yang baik. Oh, ini yang Ini yang bagus. bagus, terus ini yang jelek ini harus dipisah-pisahin. Ini yang jelek, nah yang seperti ini. Berarti ini harus dibuang. Ya, harus dipisah. Oh, harus Bukan ini dipisah. masuknya ke lokal. Kalau yang betul ini yang bagus ini masuk kualitas 1. Oh, berarti ada grade-grade-nya ya Pak, ada Betul, tingkatannya. Ada grade-nya, ada kualitas 1, kualitas 4 sampai kualitas lokal. Di pabrik ini terdapat puluhan pekerja wanita yang merupakan warga sekitar menyortir biji kopi. Mereka sangat cekatan memilih biji kopi kualitas terbaik dengan yang kurang baik. Saya masih jauh tertinggal dari mereka. Ini saya lihat semuanya pekerjanya mayoritas perempuan nih Pak. Betul.
apakah perempuan semua yang bekerja atau ada laki-lakinya gimana Pak? Kalau yang kebetulan yang sortir ini ibu-ibu. Kalau yang laki-laki itu yang biasanya yang kita ngangkut-ngangkut. Oh, yang ngangkut laki-laki. Nah, ini berapa banyak nih Pak pekerjanya? Ini 100 Oh, 100 orang. orang. Itu sistem kerjanya gimana? Tim kerjanya borong. Oh, borong. Jadi, Kalau borong biasanya kalau bayarannya sesuai dengan hasil yang didapatkan pada hari ini. Kalau hari ini rata-rata biasanya nyampe 30 kilo per hari. per Untuk satu orang. orang. Wah, banyak juga ya Pak, 30 kilo per orang. Tapi saya boleh lihat yang udah jadinya nggak Pak setelah disortir ini? Boleh, silakan. Nanti kalau yang habis disortir ini, nanti dicek lagi sama petugas quality control. Ya, setiap harinya mereka menyortir 20 hingga 40 kg biji kopi selama 6 hari kerja. Rata-rata para pekerja ini sudah lebih dari 15 tahun bekerja di sini. Namun jumlah mereka tidak menentu. Apabila panen sedang banyak-banyaknya, jumlah penyortir ini bisa bertambah sampai 3 kali lipat dari sekarang. Nah, mana nih Pak yang kira-kira udah jadi yang bisa kita bawa? Nah, ini yang sudah jadi. Oh, ini sudah jadi ya Pak ya? Mau terus nanti dibawa ke sana ke quality control. Oh, kalau gitu saya bantu bawa ya Pak ya? Ibu saya bantu bawa ya Bu. Kita jalan ke sana ya Pak. Selesai disortir, biji kopi yang masih hijau ini saya bawa ke tempat quality control. Walaupun sudah disortir, tahap ini perlu dilakukan agar biji kopi yang dikirim nanti terjamin kualitasnya. Udah nih Pak, keluar ini apa? Diapain Bu? Ini dikontrol sama petugas quality control, dikontrol sudah sesuai standar apa belum. Gitu ya. Nanti ini barangkali nanti kalau masih ada yang banyak yang cacat atau yang lubang, nah ini ibu-ibu petugas quality control ini mengontrol sudah sesuai apa belum. Pak, ini kan ada kualitas yang nggak bagus, ini kualitas terbaiknya. Itu dibuang atau gimana Pak? Kalau yang bagus, nah, jadikan kualitas 1. Kalau yang jelek itu jadi kualitas 4. Oh, jadi beda-beda kualitas gitu ya Pak. Kalau untuk kualitas 1 itu biasanya dikirim kemana Pak? Kalau kualitas 1 biasanya ekspornya ke Itali, kadang ke Jepang, ke Korea. Gitu. Kalau yang kualitas yang jelek itu untuk lokal. Oh, berarti untuk yang kita pakai Pak. Nah, kita Itu yang kenapa pakai. tuh Pak? Kenapa kualitas yang bagus itu dikirim keluar, kualitas yang maksudnya grade 4 itu buat kita? Karena yang harganya yang lebih berani mahal itu justru yang keluar negeri. Oh gitu. Itu yang kualitas 1. Biasanya kalau lokal itu harganya yang murah-murah. Oh iya. Ya, pembagian kualitas kopi Robusta ini nantinya akan menentukan harga jualnya. Dan seperti yang dikatakan Pak Sujoyo, kualitas tertinggilah yang akan diimpor ke luar negeri. Cukup miris memang, biji kopi terbaik dari tanah Indonesia justru lebih banyak dicicipi oleh masyarakat di negara sana. Alasannya tentu saja sama, yaitu tentang faktor angka. Namun di sini saya tetap bisa menikmati kualitas terbaik dari kopi Banaran langsung dari pabriknya. Berarti ini sudah proses terakhir dari pengolahan biji kopi ya Pak ya? Betul. Betul yang terakhir. Nanti kalau ini bisa di penjenisan, ada penjenisan itu tujuannya untuk diketahui kopi yang besar, yang sedang, yang kecil, itu dipisahkan lagi. Supaya nanti bisa dibentuk setelah dipisahkan ada L, ada M, ada S, baru bisa di roasting. Nah kalau untuk roasting itu sendiri ada di sini nggak Pak? Ada. Kalau gitu kita bisa langsung lihat roastingan ya Pak ya? Boleh, silakan. Mari Pak, ya Pak.
Masih di pabrik kopi Banaran, saya masih mengikuti tahap demi tahap pengolahan biji kopi di tempat yang cukup bersejarah ini. Ya, setelah proses di hulu, kini saya beralih ke hilir. Tahap hilir adalah proses pemanggangan, penggilingan, dan pengemasan kopi. Pak Sujoyo kini mengajak saya menuju ke tempat roasting atau pemanggangan kopi. Dari jauh wangi aroma si hitam yang satu ini sudah tercium. Untuk masuk ke ruangan ini, kebersihan harus dijaga. Maka dari itu, alas kaki pun harus dilepas. Pengunjung yang ingin melihat proses roasting hanya bisa puas di balik dinding kaca. Tujuannya agar aroma kopi tidak terkontaminasi oleh aroma tubuh pengunjung. Saya pun demikian. Dari balik dinding kaca ini, saya bisa melihat proses pemanggangan, penggilingan hingga pengemasan kopi Banaran. Pembuatan kopi ini memang tidak dibuat masif. Hal ini karena kopi Banaran tidak dijual bebas di pasaran. Kopi ini hanya bisa kita dapatkan di pabrik dan kafe kepunyaan PT PN 9 saja. Wah, saya jadi semakin tidak sabar untuk membeli dan mencicipi kopi khas Indonesia ini. Wah, berarti di sini bisa beli per ounce juga ya Pak ya, Bisa. kopi-kopinya. Wah, selain yang sudah dikemas seperti tadi. Nah Pak, saya kan udah kesini nih, udah ngeliat proses kopinya juga dari awal, malahan dari kebun. Kayaknya nggak lengkap kalau saya nggak langsung cicipin kopinya di sini Pak. Oke, kalau mau nyicipi silakan. Di sini tempatnya ada di banyak, di sana, di sini silakan pilih, nanti silakan untuk nyicipi kopi. Oh gitu. Saya boleh cicipin tapi ya Pak ya? Boleh silahkan, nanti boleh mencicipi dari varian produk Banaran. Dan mohon maaf saya tidak bisa menemani, ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Oh iya, Gitu. udah kalau Silakan. gitu. Tapi terima kasih banyak ya Pak sudah nemenin saya. Oke, Lihat proses kopinya seperti apa dari awal sampai sekarang sudah jadi bubuk dan ada juga yang jadi kemasan. Kalau gitu terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, Ya udah. sama-sama. Salah satu keuntungan mengunjungi pabrik kopi Banaran adalah kesempatan membeli kopi segar yang baru digiling. Tanpa ragu, saya pun langsung membeli kopi premium dan klasik kepunyaan Banaran Coffee. Sebelum mencicipi kopi di Cafe Banaran, saya menyiapkan diri untuk mengunjungi museum kopi yang ada di kawasan pabrik ini. Meskipun tidak terlalu besar, namun museum ini mampu membawa kita menjelajahi sejarah kopi di dunia, khususnya di Indonesia. Biji-biji kopi pilihan khas Indonesia pun ada di sini, lengkap dari Sabang sampai Merauke. Selain itu ada pula alat-alat pengolah biji kopi kuno yang berjajar rapi di etalase museum. Senangnya saya bisa mengunjungi tempat ini. Kecintaan saya terhadap kopi pun terasa bertambah. Bukan hanya karena si hitam ini tengah digemari, namun karena perjalanannya untuk bisa dinikmati begitu panjang dan rumit. Sehingga patut kita hargai kenikmatannya. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik dunia. Aroma dan kelezatan kopi negeri ini sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Walaupun belum banyak dari kita yang bangga akan kopi hasil tanah Indonesia, namun saya yakin
Tidak lama lagi kopi Indonesia akan menjadi harta karun terbesar yang dimiliki Nusantara. Dan hangatnya secangkir kopi khas dari Indonesia ini pun menjadi penutup perjalanan saya di Kabupaten Semarang hari ini. Namun perjalanan saya belum usai. Saksikan perjalanan saya selanjutnya dalam Uncover Indonesia.